Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-Nya lah amal saleh menjadi sempurna. Kita bisa bertemu kembali di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Taisirul Karimur Rahman di Tafsir Kalamul Mannan yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan ayat ke-29 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di muka bumi seluruhnya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menegaskan ayat-ayat sebelumnya yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan satu-satunya yang menciptakan kita, yang mematikan kita dan menyediakan segala kebutuhan kita selama kita hidup di atas muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini menegaskan sekali lagi bahwa Allah lah pencipta segala yang ada di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum. Dialah Allah yang telah menciptakan lakum, untuk kalian. Jadi untuk manusia. Ma fil ardi jami'a, apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu Syekh Abdul Rahman ibn Sa'di rahimahullah, ay khalaqa lakum, Allah menciptakan untuk kalian, birran bikum wa rahmatan, sebagai bentuk kebaikan pada kalian dan kasih sayangnya, jami'a ma 'alal ardi, seluruh apa yang ada di muka bumi, lil intifai, untuk diambil manfaatnya, wal istimta'i, untuk dinikmati, bersenang-senang, wal i'tibar, dan untuk diambil pelajaran. Wa fi hadhil ayatil 'azimah, dan di dalam ayat yang agung ini dalilun, terdapat dalil ala anna al-asla fil asya, bahwasanya hukum asal segala sesuatu al-ibahatu wat taharatu, itu mubah dan
suci. Ini kaidah yang harus kita ketahui di dalam menjalankan kehidupan dunia ini, di dalam memanfaatkan apa-apa yang ada di muka bumi ini, yaitu al-aslu fil asya al-ibahah wa taharah. Hukum asal segala sesuatu itu mubah, boleh, wa taharah, dan suci. Jadi apa yang mau kita lakukan di atas muka bumi ini, hukum asalnya apa? Boleh. Ya, hukum asal segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita makan, yang kita minum, apapun itu hukum asalnya mubah, boleh. Kecuali apabila ada dalil yang melarang. Kecuali apabila ada dalil yang tidak membolehkan. Jadi kita bebas melakukan apapun di atas muka bumi ini selama tidak ada larangannya. Selama tidak ada larangannya. Kalau ada larangannya kita berhenti. Kalau ada larangannya kita stop. Tapi kalau tidak ada larangan, boleh kita lakukan apapun. Demikian pula hukum asal zat atau segala sesuatu, yaitu suci. Apa yang kita pegang, yang kita sentuh, yang kita raba, yang kita injak, yang kita rasakan, hukum asalnya itu suci. Kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa itu najis. Makanya lebih tegas lagi Nabi SAW bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Telah dijadikan bagiku bumi ini masjidan, tempat untuk sholat, wa tahuran, dan alat untuk bersuci. Jadi semua permukaan bumi ini hukum asalnya bisa dipakai untuk sholat dan bisa dipakai untuk bersuci dalam artian tayamum. Kecuali ada dalil yang melarang, seperti kita nggak boleh sholat di kamar mandi, kita nggak boleh sholat di kandang unta, tempat unta itu menderum. Nah, itu ada larangannya. Tapi selama tidak ada larangannya, maka kita bebas melakukan apapun dan kita bebas menyentuh apapun. Dalam artian kita tidak dianggap mengenai benda najis. Dan ini berbanding terbalik dengan masalah ibadah. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di sini adalah ma fil ard, apa yang ada di muka bumi, yang mencakup makanan, minuman, aktivitas, perbuatan yang tidak berkaitan dengan ibadah. Jadi halal secara asal. Kalau ada yang melarang, tanyakan dalilnya. Apa larangannya makan ini? Mengapa dilarang melakukan itu? Mengapa ini najis? Mana dalil kalau ini najis? Nah, itu pertanyaan yang tepat. Ya. Bukan ditanya mana contohnya, mana dalilnya ini halal. Ya. Mana dalilnya ini suci? Bukan. Tapi justru yang ditanya itu mana dalil yang melarang, mana dalil yang menganggapnya najis. Tapi kalau dalam masalah ibadah, baru kita tanya dalil mana contohnya, mana tuntunannya. Jangan dibalik. Dalam masalah ibadah yang ditanya mana dalil yang melarang, keliru.
Ya, kenapa nggak boleh ini? Gitu misalnya, ada suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, kemudian kita sampaikan, ini tidak ada contohnya, bisa masuk dalam kategori yaitu bid'ah gitu misalkan. Mana larangannya? Nah, ini keliru, kebalik. Jadi untuk ibadah yang ditanya itu dalilnya, mana dalil yang mencontohkannya. Adapun dalam urusan duniawi, berdasarkan ayat ini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, para ulama meluruskan kaidah, ya, para ulama merumuskan kaidah al aslu fil asya al ibahah wat taharah. Hukum asal segala sesuatu itu mubah, boleh dan suci. Tayyib, li'annaha siqat fi ma'radil imtinan, karena ayat ini dibawa pada konteks untuk memaparkan al-imtinan, yaitu anugerah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita, ma fil ardi jami'ah. Yakhruju bizalikal khaba'is, yang keluar dari yang demikian itu al khaba'is, yaitu hal-hal yang menjijikkan. Fa inna tahrimaha aidan, maka sesungguhnya diharamkannya itu pula yu'khadu min fahwal ayah, itu bisa diambil dari pemahaman ayah. Wa ma'rifatil maqsudi minha, dan mengetahui maksud darinya. Ya, wa annahu khalaqaha linaf'ina, bahwasanya Allah menciptakan apa yang di bumi ini untuk memberi manfaat pada kita. Fama fihi dararun fahuwa kharijun min dalik, maka apa yang di dalamnya terdapat madarat, maka dia keluar dari hal yang demikian itu. Famin tamami ni'matihi, dan di antara kesempurnaan nikmat Allah, mana'ana minal khaba'ithi tanzihan lana, Allah melarang kita dari perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang menjijikkan, tanzihan lana, sebagai bentuk pensucian bagi kita. Tayyib. Jadi di antara sisi pendalilan bahwa dari ayat ini bisa diambil suatu kesimpulan hukum atau kaidah, al aslu fil asya al ibahah, hukum asal segala sesuatu itu mubah. Karena apa? Allah sedang memberikan anugerah kepada kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah, Allah telah menciptakan apa yang di atas muka bumi ini untuk kalian seluruhnya. Yang namanya anugerah itu, maka tentu hukum asalnya bebas. Silahkan nikmati, tidak dilarang, tidak dibatasi secara asal. Namun tidak semua yang ada di atas muka bumi ini baik dan bermanfaat untuk kita. Ada hal-hal yang tidak baik untuk kita, baik itu perbuatan maupun apa yang kita makan, kita minum, dan yang kita rasakan. Perbuatan ada yang tidak baik, apa? Mencuri, berzina, minum khamr. Nah, karena kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita di muka bumi, kita diperbolehkan menikmati hal-hal yang baik, dan kita dilarang dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi justru sebagai bentuk kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dilarang melakukan perkara-perkara yang keji. Kita dilarang melakukan perkara-perkara yang mungkar. Kita dilarang yaitu
melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita secara asal bebas. Namun tidak semua hal itu baik. Makanya ada larangan. Dan kalau kita perhatikan apa yang Allah perbolehkan bagi kita untuk menikmati dibandingkan dengan apa yang Allah larang untuk kita lakukan, maka kalau kita mau berpikir jujur, insya Allah kita menyadari yang diperbolehkan itu lebih banyak, yang dihalalkan itu lebih banyak. Cuman manusia saja yang sempit pikirannya dan dia sudah dirasuki oleh hawa nafsu yang mendominasi, sehingga ada ungkapan bahwasanya apa di dalam Islam semua dilarang. Sering kita dengar hal itu kan, ini enggak boleh, itu enggak boleh, padahal yang Allah bolehkan banyak, lebih banyak. Yang dilarang cuma terbatas, dan itu pun dilarang untuk kemaslahatan kita. Ya, kita ambil contoh sederhana. Allah melarang kita untuk meminum khamr. Apa tujuannya? Untuk menjaga akal kita, di antara tujuannya. Dan agar tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar setelahnya. Dengan orang minum khamr mabuk, setelah mabuk dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya, dosa, maksiat. Ya, demikian pula hal-hal yang lain. Jadi Allah melarang kita, itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Dan dibandingkan dengan anugerah yang luas yang Allah berikan kepada kita di atas muka bumi, larangan-larangan Allah itu jumlahnya sedikit. Taib. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian Allah beristiwa menuju langit atau di atas langit. Lalu Allah menciptakan sab'a samawat, yaitu 7 lapis atau tingkatan langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha melihat atau maha mengetahui segala sesuatu. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi dan seisinya untuk manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya Allah itu ada di atas langit. Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas langit. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, istawa taridu fil Qur'ani ala thalathati ma'ani. Terdapat di dalam Al-Quran dalam 3 makna. Jadi istawa atau istiwa di dalam Al-Quran itu ada 3 makna. Fataratan la ta'adda bil harf, maka terkadang istawa itu tidak bergandeng dengan huruf, tidak bersambung dengan huruf. Jadi istawa tanpa bersambung dengan huruf lainnya. Fayakunu ma'naha al-kamalu wat tamam, maka maknanya adalah sempurna.
al-kamal wa tamam. Itu artinya sempurna. Kama fi qawlihi an Musa, sebagaimana firman Allah tentang Nabi Musa, walamma balagha ashuddahu wastawa, dan ketika Musa telah mencapai usia yang matang, wastawa, dan sempurna. Jadi ketika Nabi Musa dalam kondisi yang matang dan sempurna. Ini istawa kalau tidak bergandeng dengan apa? Huruf yang lain. Tidak muta'addi dengan huruf yang lainnya. Wa taratan takunu bimakna ala wartafa'a. Dan terkadang istawa ini bermakna ala wartafa'a, tinggi. Ala wartafa'a itu artinya tinggi, tinggi dan meninggi. Wa dzalika idza uddiyat bi ala. Yang demikian itu apabila istawa dimuta'addikan dengan ala, yaitu bergandeng dengan huruf ala. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, thumma stawa 'alal arsh, kemudian beristiwa di atas arsy-Nya. Dan juga firman Allah, litaskawu 'ala zuhurihi, agar kalian beristiwa di atas punggungnya. Jadi istawa kalau bersambung dengan huruf ala itu maknanya ala wartafa'a, tinggi, di atas. Ya. Allah istiwa di atas arsy-Nya. Wa taratan takunu bimakna qasada. Dan terkadang istawa itu bermakna qasada, menuju. Kama idza uddiyat bi ila, sebagaimana apabila kalimat istawa itu muta'addi dengan ila, yaitu bersambung dengan huruf ila. Kalau tadi apa? Ala. Apa artinya kalau bersambung dengan huruf ila? Artinya qasada, menuju. Kama fi hadhil ayah, sebagaimana di dalam ayat ini. Ya. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila sama. Thumma stawa ila as-sama. Ya. Nah, ay lamma khalaqallahu ta'ala al-ardha qasada ila khalqis samawat. Sehingga makna dari ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, maka beliau menuju penciptaan langit. Jadi beliau bermaksud untuk menciptakan langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu Allah ciptakan langit itu menjadi 7 lapis. Fa khalaqaha wa ahkamaha wa atqanaha. Maka Allah menciptakan langit, ya, dan menjadikannya penuh hikmah dan menjadikannya sempurna. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Taib. Jadi ada faedah yang perlu untuk kita ketahui, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimahumullah. Kalimat istawa itu ada 3 makna. Ada 3 makna. Dan perlu kita perhatikan, kalimat istawa ini adalah kalimat
yang bisa juga digunakan untuk manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa yang tadi telah kita terangkan. Falamma balagha asyuddahu wastawa. Dan ketika Musa telah mencapai usia balik, usia yang matang, fastawa dan sempurna. Nah, ini istawa yang tidak bersambung dengan huruf apapun. Maknanya apa? Al-kamalu wat tamam. Sempurna. Sedangkan makna yang kedua, apabila bersambung dengan ala, maknanya tinggi, di atas, ya. Dan ini pun juga bisa digunakan untuk manusia, ya. Termasuk juga digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah kalau ini digunakan untuk manusia, maka tentu sesuai dengan kelemahan dan kekurangan makhluk, ya. Litastawu ala zuhurihi. Ayat ini tentang apa? Tentang menaiki tunggangan kendaraan, ya. Jadi ketika kita naik kendaraan, kita telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala hewan yang bisa kita tunggangi, yang bisa mengantarkan kita kemanapun berada. Litastawu ala zuhuri, agar kalian bisa berada di atas punggungnya. Manusia berada di atas punggung hewan, tentu atas yang kita pahami, yaitu manusia berada di atas kendaraannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu ala al-arsy istawa, Allah tinggi di atas arsy-Nya, maka tentu sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaannya yang tidak serupa dengan makhluknya. Oleh karena itu ada sedikit pembahasan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Istawa ini kalau diterjemahkan, ada sebagiannya yang menerjemahkan dengan bersemayam, dan ada sebagian pihak yang melarang, menganggap tidak pantas kita menerjemahkan Allah beristiwa di atas arsy-Nya dengan Allah bersemayam. Kenapa? Karena bersemayam itu ada yang mengatakan artinya duduk. Dan kalau kita artikan Allah itu duduk, berarti sama dengan makhluknya. Maka wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami ini kurang tepat. Kenapa? Karena bersemayam atau istawa, perhatikan, kita kembali kepada makna istawa di dalam bahasa Arab. Istawa ini bisa digunakan untuk makhluk dan bisa digunakan untuk Allah. Litastawu ala zuhurihi, makhluk, agar kalian manusia ada atau tinggi, ya, di atas kendaraan, berada di atas kendaraan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah tinggi di atas arsy-Nya. Jadi sama-sama menggunakan kata istawa. Tapi apakah sama istawa atau istiwanya makhluk dengan istiwanya Allah? Tentu berbeda. Makhluk beristiwa di atas kendaraan, raja beristiwa di atas singgasana, tetap saja mereka itu jauh di bawah Allah Subhanahu wa taala, bahkan jauh di bawah langit yang merupakan makhluk Allah yang tertinggi, bahkan jauh di bawah bangunan atap istana yang menaungi mereka. Jadi raja yang yaitu istiwa di atas singgasananya masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Jadi istiwa kalau disandarkan kepada makhluk itu sesuai dengan kelemahannya, sesuai dengan kekurangannya. Tapi kalau istiwa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka sesuai dengan ketinggian dan kemuliaannya yang tidak serupa dengan makhluknya. Nah, mari kita terapkan ini juga dengan bersemayam. Ya, anggaplah di antara makna bersemayam itu duduk. Maka kalau kita gunakan ini untuk manusia, sahih. Manusia duduk bersemayam. Raja bersemayam di atas singgasana. Ya, seorang penunggang yaitu kuda bersemayam di atas kudanya. Seorang sopir bersemayam di atas kendaraannya. Dan tentunya beda kalau kita katakan Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Bedanya di mana? Bedanya pada hakikatnya. Allah itu laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Jadi Allah bersemayam sah-sah saja. Tapi jangan dipahami bersemayamnya Allah sama dengan bersemayamnya siapa? Makhluk. Allah bersemayam tinggi di atas arsy-Nya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa meliputinya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menjangkaunya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Tidak serupa dengan makhluknya. Sedangkan manusia bersemayam di atas kendaraan, di atas singgasana, di atas kursinya, dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Maka Allah alam bisawab, yang saya pahami tidak ada masalah menerjemahkan istawa atau istiwa dengan bersemayam, asalkan kita tahu batasannya. Ya, sebagaimana Allah beristiwa, makhluk beristiwa, tapi istiwanya Allah dengan makhluk berbeda. Maka demikian pula Allah bersemayam, makhluk bersemayam, tetapi bersemayamnya Allah dengan makhluknya berbeda. Taib. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah membawakan ayat, faya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Maka Allah mengetahui apa yang masuk di dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha. Apa yang turun dari langit dan apa yang keluar darinya atau yang naik kepadanya. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Dia Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian yaitu sampaikan terang-terangan. Wa ya'lamu sirra wa akhwa. Dan Allah juga mengetahui rahasia dan yang tersembunyi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang ada di antara keduanya. Allah hanya menciptakan tapi tidak mengetahui isinya. Maka tidak. Allah tahu segala macam seluk-beluk yang ada di langit dan di bumi. Ya. Apa yang ada di dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, kemudian apa yang naik ke atas langit, apa yang turun dari langit, apa yang kalian rahasiakan dan sembunyikan, Allah mengetahui semuanya. Kemudian beliau mengatakan, wa katsiran ma yuqranu baina khalqihi lil khalq wa isbati ilmi, atau yaqrinu, dan banyak ma yaqrinu, apa yang Allah gandengkan baina khalqihi lil khalq, antara penciptaan terhadap makhluk, wa isbati ilmihi, dan penetapan ilmunya, kama fi hadhil ayah, sebagaimana di dalam ayat-ayat ini. Ya, akhir dari ayat yang ke-29 ini Allah berfirman apa? Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa, dan Dia, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alim, maha mengetahui. Di sini ada penetapan apa? Ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu. Dan ayat penetapan ilmu Allah ini
digandengkan dengan ayat yang menunjukkan Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya saya menyebutkan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan atau yang menggandengkan antara penciptaan Allah dengan pengetahuan Allah. Di antaranya ayat ini. Dan juga di antaranya firman Allah Ta'ala yang lain. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir, dalam surat Al-Mulk. Ya, ala ya'lamu man khalaq, ketahuilah yang menciptakan itu yang maha mengetahui, dan dia maha lembut dan maha mengetahui segalanya. Ya, jadi Allah menggandengkan antara ilmunya dengan penciptaannya. Nah, di antara faidahnya berkata al-muallif rahimahullah, li'anna khalqahu lil makhluqat, karena penciptaan Allah terhadap makhluk-makhluknya, adallu dalilin, adalah dalil yang paling menunjukkan ala ilmihi wa hikmatihi wa qudratihi, atas ilmu Allah, atas hikmah Allah, dan atas kekuasaan Allah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sederhananya, dari mana kita tahu Allah maha mengetahui segala sesuatu? Dari makhluk-makhluk Allah. Ya, cukup kita mengetahui makhluk Allah, ini sudah yaitu menimbulkan kesan atau memiliki kesimpulan bahwa Allah itu maha tahu segala sesuatu. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Bagaimana tidak? Makhluk-makhluk ciptaan Allah yang kita saksikan, langitnya yang tinggi, dan kalau malam dihiasi dengan bintang dan bulan, demikian pula bumi yang ada dengan berbagai macam keindahan alam, sungai, lautan, gunung, padang pasir, demikian pula tanaman-tanaman, hewan-hewan melata, manusia yang bisa hidup dengan tenang. Ini mustahil bisa terkreasikan dengan sempurna tanpa ilmu sang pencipta. Kalau Allah itu tidak memiliki ilmu, ini pengandaian yang kurang tepat sebenarnya, tapi sekedar menjelaskan. Kalau Allah tidak memiliki ilmu, mustahil bisa teratur dunia dan seisinya. Mungkin ada yang error bahasa kita. Sebagaimana orang yang menciptakan suatu alat, orang yang memproduksi suatu benda, entah itu elektronik atau mekanik atau apapun itu, dia yang menciptakan. Tapi sebelum itu terjadi sempurna, pasti ada trial dan errornya. Wah, ini ternyata error, gak jalan. Padahal ahli itu yang telah membuatnya. Padahal orang itu yang telah berhasil menciptakannya. Tapi alam dan seisinya pernah terjadi error. Tiba-tiba matahari nggak keluar gitu. Tiba-tiba matahari yaitu tidak mengeluarkan sinar, lampunya mati. Atau tiba-tiba laut itu tidak berjalan sebagaimana semestinya. Tiba-tiba air yang ada di atas tidak mengalir ke bawah, berhenti gitu. Air terjun tiba-tiba berhenti seperti es gitu. Tidak pernah terjadi.
Berarti alam dan seisinya yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul tercipta dengan sempurna, dan mustahil ini diciptakan tanpa ilmu, tanpa hikmah, dan tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seringkali Allah menggandengkan penciptaannya dengan ilmunya. Di ayat ini Allah berfirman, wa huwa bikulli syai'in alim. Di ayat yang lain, ala ya'lamu man khalaq. Taib. Nah, ini akhir dari pembahasan ayat yang ke-29. Sekarang kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Di sini Syekh Sa'di langsung membahas ayat yang ke-30 sampai ke-34. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Mereka para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan di atas muka bumi ini makhluk yang berbuat kerusakan di dalamnya dan yang menumpahkan darah, sedangkan kami para malaikat senantiasa mensucikan dengan memujimu ya Allah. Kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Maka Allah berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian memaparkannya kepada para malaikat dan berfirman, yaitu Allah setelah mengajarkan nama-nama kepada Adam, Allah sekarang mencoba untuk bertanya kepada malaikatnya, beralih kepada malaikatnya, beritahukan kepadaku nama-nama tersebut jika kalian yaitu makhluk yang jujur. Maka malaikat berkata, Maha suci engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka Allah berkata, wahai Adam, beritahukan kepada mereka malaikat tersebut nama-nama mereka, nama-nama yang tadi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Adam memberitahukan kepada para malaikat nama-nama tersebut, Allah mengatakan, bukankah aku telah ucapkan kepada kalian, sesungguhnya aku mengetahui yang gaib di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian tampakkan, dan apa yang kalian sembunyikan. Dan ingatlah ketika aku atau ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud, para malaikat pun sujud, kecuali iblis. Dia enggan dan menyombongkan diri
dan dia termasuk di antara makhluk yang kafir. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini kalau kita perhatikan adalah pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat dan juga Nabi Adam alaihissalam. Insyaallah kita semua setidaknya pernah mengetahui awal penciptaan makhluk yang namanya manusia sempat ditentang oleh malaikat, atau lebih tepatnya sempat dipertanyakan oleh malaikat. Karena malaikat itu makhluk Allah yang senantiasa taat, tidak pernah durhaka. Ya. Jadi yang lebih tepat, malaikat bertanya kepada Allah, bukan membantah dan menentang keputusan Allah. Kita bacakan penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, hadza syuru'un fi dzikri fadli Adam alaihi salam abil bashari. Ini adalah permulaan tentang penyebutan keutamaan Adam alaihissalam yang merupakan ayah dari seluruh manusia. Makanya kita disebut anak Adam. Ya. Karena tidak ada satupun manusia yang tidak dilahirkan melalui nenek moyang yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Anna Allah hina arada khalqahu, bahwasanya Allah ketika ingin menciptakan Adam, akhbaral malaikata bidzalik, Allah memberitahukan hal tersebut kepada para malaikat. Wa anna Allah mustakhlifuhu fil ard, dan bahwasanya Allah akan menjadikan Adam itu khalifah di atas muka bumi. Ya. Pembahasan tentang khalifah nampaknya tidak disebutkan panjang lebar oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Namun secara singkat, makna dari khalifah itu adalah yakhlufu ba'duhu ba'dan. Ya, yang namanya khalifah itu adalah sesuatu yang menggantikan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka itu adalah khulafa'ur rasyidin. Khulafa itu jamak dari khalifah. Ya, mereka adalah para pengganti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menggantikan Rasulullah, Umar menggantikan Abu Bakar, Utsman menggantikan Umar, Ali menggantikan Utsman. Jadi khalifah itu makna yang tepat adalah saling menggantikan antara satu dengan yang lain. Karena manusia memang seperti itu. Manusia seperti itu. Mereka khalifah karena suatu generasi itu akan habis dan akan diganti dengan generasi yang lain. Ya. Siapapun mereka pasti akan lengser pada waktunya. Baik itu jabatan, kekuasaan, ya, apapun itu, mereka pasti akan digantikan dengan kaum setelahnya. Dan ini yang disebut dengan khalifah. Yakhlufu ba'duhu ba'dan. Kaum yang akan menggantikan salah satu dengan yang lainnya. Baik. Faqalatil malaikatu alaihimussalam, maka para malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, apakah engkau
akan menciptakan di muka bumi ini makhluk yang berbuat kerusakan di dalamnya, yaitu bil ma'asi, dengan kemaksiatan, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, wa hada takhsisun ba'da ta'mim, dan ini merupakan pengkhususan setelah umum, li bayani syiddati mafsadatil qatli, untuk menjelaskan betapa besarnya kerusakan dari pembunuhan. Taib. Jadi gaya bahasa di dalam Al-Quran itu terkadang menyebutkan yang umum dulu baru yang khusus, ya, menyebutkan yang umum dulu baru yang khusus. Kerusakan di muka bumi ini umum, mencakup apa? Mencakup banyak. Kerusakan di muka bumi ini ada, yaitu dosa berzina, dosa minum khamr, dosa berjudi, termasuk dosa membunuh, dosa durhaka pada orang tua. Ini semua adalah bentuk kerusakan di muka bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang malaikat yang menyebutkan bahwasanya manusia ini ulahnya adalah berbuat kerusakan di muka bumi. Segala macam kerusakan di muka bumi ini, di situ ada andil manusia. Nah, di antara kerusakan manusia di muka bumi, wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Nah, kenapa malaikat tidak cukup mengatakan, kenapa ya Allah Engkau ciptakan manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi? Titik. Kenapa kok ada tambahan dan menumpahkan darah? Padahal menumpahkan darah termasuk kerusakan, bukan? Termasuk kerusakan. Nah, malaikat menyebutkan kerusakan manusia secara khusus, yaitu menumpahkan darah, karena memang ini diantara hal yang paling besar madaratnya, kerusakannya, ya. Makanya di antara hukuman atau balasan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi seorang pembunuh muslim adalah kekal di dalam neraka. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah jahanam, ia kekal di dalamnya. Meskipun para ulama menjelaskan makna kekal di sini adalah lama, yaitu lama waktu yang dirasakan oleh seorang pembunuh ketika ia dimasukkan ke dalam neraka, bukan kekal abadi selama-lamanya. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya pelaku dosa besar selama ia masih memiliki iman dan tauhid, kalaupun ia dihukum di neraka, ia tidak kekal di dalamnya, tidak selama-lamanya. Akan ada waktunya ia dikeluarkan dari api neraka setelah dibalas seluruh dosa-dosanya, kemudian ia dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi karena dosa pembunuhan itu dosa yang sangat besar, maka Allah ancam dengan kekekalan di api neraka. Taib. Kemudian hada bisababi dhannihim, dan malaikat bertanya ini dengan sebab prasangka mereka, annal khalifatal maj'ula fil ard, bahwasanya manusia
atau khalifah yang akan dijadikan di muka bumi, sayahdutsu minhu dzalik, akan terjadi hal seperti itu. Fanazzahul bariya an dzalik, sehingga mereka para malaikat ingin mensucikan Allah al-bari sang pencipta, an dzalik, dari yang demikian itu. Wa azzamuhu, dan mereka para malaikat ingin mengagungkan Allah. Wa akhbaru annahum qa'imuna bi ibadatillah, dan mereka mengabarkan bahwasanya mereka para malaikat ini senantiasa tegak di dalam beribadah kepada Allah, ala wajhin khalin minal mafsadah, ya, tegak di dalam beribadah kepada Allah yang bersih dari berbagai macam kerusakan. Faqalu, sehingga mereka berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdik, dan kami senantiasa bertasbih memujimu, ay nunazzihuka tanzihal laiqa bihamdika wa jalalik, yaitu kami mensucikanmu ya Allah dengan kesucian yang layak, dengan memujimu dan memuliakanmu, wa nuqaddisulak, dan kami juga mensucikanmu. Ya, jadi para malaikat merasa tidak pantas Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia. Sekali lagi, ini pertanyaan, bukan penentangan. Menurut akal logika malaikat yang terbatas, kalau Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia, dan mereka nanti berbuat kerusakan, dan mereka nanti saling bunuh, maka tidak pantas Allah diperlakukan seperti itu. Tidak pantas Allah menciptakan makhluk kemudian makhluk itu berbuat kerusakan. Maka yang pantas bagi Allah disucikan, dibersihkan dari berbagai macam dampak-dampak buruk tatkala menciptakan suatu makhluk. Dan kamilah yang bisa mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia mereka berbuat kerusakan, maka Allah akan mendapatkan dampak buruk di sana. Sedangkan kami makhluk yang senantiasa memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah akan bersih dari berbagai macam dampak buruk kerusakan di bumi yang ada. Bahkan tidak akan pernah Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kerusakan di atas muka bumi karena menciptakan kita, yaitu menciptakan malaikat. Wa nuqaddisulak, dan firman Allah, dan kami mensucikanmu, yuhtamalu atau yahtamilu anna ma'naha, ini mengandung makna wa nuqaddisuk, yaitu mensucikanmu. Fatakunul lamu mufidatan litakhsisi wal ikhlas, sehingga huruf lam di sini berfaedah pengkhususan dan keikhlasan. Ya, wa yahtamilu, dan juga mengandung makna an yakuna wa nuqaddisu laka anfusana, yaitu kami mensucikan jiwa-jiwa kami untukmu. Ainu tahhiruka bil akhlaqil jamilah, atau ainu tahhiruha bil akhlaqil jamilah, kami mensucikan jiwa kami dengan akhlak yang indah. Kamahabbatillah, seperti cinta kepada Allah, wa khasyatihi wa ta'zimihi, takut kepadanya, mengagungkannya. Wa nutahhiruha minal akhlaqir razilah, wa nutahhiruha, dan kami sucikan jiwa kami dari akhlak yang rendah. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada sedikit faidah dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nuqaddisu lak, ya, wa nuqaddisu, dan kami mensucikan laka untukmu. Baik, sebelumnya tadi jelas
arah pembicaraan malaikat ini, merasa bahwa tidak pantas sebenarnya Allah menciptakan manusia yang akan berbuat kerusakan. Tidak pantas Allah diperlakukan seperti itu. Oleh karenanya, cukuplah kami malaikat yang senantiasa mensucikan, mengagungkan, memuliakan Allah. Tidak perlu ada makhluk yang namanya manusia, karena ini akan berdampak buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas Allah diperlakukan seperti itu. Nah, itu arah pembicaraan dari malaikat. Adapun faedah yang kita sampaikan barusan, bahwasanya wa nuqaddisu lak itu ada dua makna. Makna yang pertama, kami mensucikanmu ya Allah. Kami mensucikanmu ya Allah. Makna yang kedua, kami mensucikan jiwa kami untukmu ya Allah. Ya, kami mensucikan jiwa kami untukmu ya Allah. Ini makna yang sangat berbeda. Tapi kalau kita perhatikan, dua makna ini tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi. Mensucikan Allah, kami mensucikanmu ya Allah. Jelas Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan dari berbagai macam kekurangan. Sedangkan mensucikan jiwa kami, malaikatlah yang mensucikan jiwanya dari berbagai macam akhlak-akhlak yang rendah. Malaikat mensucikan jiwanya dengan akhlak mulia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua kandungan makna dari firman Allah, wa nuqaddisu laka. Ya. Ada makna mensucikan Allah, dan ada pula makna mensucikan jiwa malaikat untuk Allah. Qala Allah Ta'ala lil malaikah, maka Allah pun berfirman kepada malaikatnya, inni a'lamu, sesungguhnya aku lebih mengetahui, min hadzal khalifah, dari khalifah ini, dari manusia ini, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Lianna kalamakum bihasabi ma dhanantum, karena ucapan kalian wahai malaikat itu sesuai dengan prasangka kalian. Wa anna alimun bidzawahiri wassarair, sedangkan aku, kata Allah, mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa a'lamu annal khaira al-hasila, dan aku mengetahui bahwa kebaikan yang dihasilkan bi khalqi hadzal khalifah, dengan penciptaan makhluk ini, dengan penciptaan khalifah ini, adhaf wa adhafi ma fi dhimni dzalika minasyarr. Ya. Jadi Allah mengetahui bahwasanya kebaikan yang dihasilkan dari penciptaan manusia ini lebih banyak, berlipat-lipat dibandingkan dengan kandungan keburukan yang ada. Jadi Allah tidak mengingkari kalau manusia itu akan berbuat kerusakan di bumi. Makanya Allah tidak mengatakan, dari mana kamu tahu manusia berbuat kerusakan? Allah tidak membantah statement dari malaikat. Kata siapa manusia suka menumpahkan darah? Kata siapa manusia berbuat kerusakan? Tapi Allah tahu bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia itu tidak sebanding dengan hikmah diciptakannya manusia dari berbagai macam kebaikan yang ada. Falau lam yakun fi dzalik, seandainya tidak karena hal itu, illa anna Allah Ta'ala arada an yajtabiya minhum al-anbiya. Perhatikan. Ya, perhatikan di sini betapa ilmu Allah itu sangat luas, mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh malaikat. Apa itu? Dengan adanya manusia ini, tidak lain Allah berkehendak untuk memilih di antara mereka
menjadi para nabi, wasiddiqin orang-orang yang jujur, wasyuhada orang-orang yang mati syahid, wassalihin dan orang-orang yang saleh. Wala tadharu ayatuhu li khalqih, dan akan nampak ayat-ayat Allah bagi makhluknya. Wa yahsulu minal ubudiyyati allati lam takun tahsul biduni khalqi hadzal khalifah, dan akan didapatkan bentuk ubudiyah, penghambaan diri yang tidak akan terjadi tanpa diciptakannya khalifah ini, manusia ini. Kal jihad, seperti berjihad, wa ghairihi dan selainnya. Wal yadhhara, dan agar tampak makamuna fi gharaizi bani Adam, ya, dan agar tampak pula apa yang tersembunyi dari tabiat-tabiatnya Bani Adam, minal khairi wasyarri bil imtihan, dari kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Waliyatabayyana aduwwuhu min walihi, dan agar jelas pula siapa musuhnya atau siapa musuh Allah dan wali Allah, wa hizbuhu, ya, dan siapa golongan Allah, man harabahu, yang akan berperang, ya. Waliyatabayyana aduhu min walihi wa hizbuhu min hizbihi, ya. Allah alam, ya. Ada kesulitan baca ini, ya. Wa hizbuhu min harbi, golongan Allah yang akan berperang karena Allah. Mungkin seperti itu, Allah alam. Wal yadhhar, dan akan nampak pula makamuna fi nafsi iblis, apa yang tersembunyi dari jiwa iblis, minasyarr, berupa keburukan, alladzin tawa alaih, yang telah terpatri di dalamnya, wattasafa bih, dan tersifati dengannya. Iblis tersifati dengan keburukan. Fahada hikamun azimah, maka ini adalah hikmah yang besar. Yakfi ba'duha fi dzalik, yang cukup sebagiannya dari yang demikian itu. Tayyib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh hikmah diciptakannya manusia dengan konsekuensi kerusakan yang ditimbulkan dari mereka itu masih terlalu banyak, masih terlalu besar. Artinya, kalau Allah tidak menciptakan manusia, maka penghambaan diri yang sempurna tidak akan pernah terwujud. Gak akan ada orang yang sujud, gak akan ada orang yang menangis karena dosa, gak akan ada orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, karena ada musuh-musuh Allah, karena ada orang-orang penentang, yaitu agama dan utusan Allah. Bangkitlah manusia-manusia yang menghambakan jiwa dan harta mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, menghambakan diri mereka, mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diciptakannya manusia, maka akan ada orang-orang yang bertaubat dari dosa. Dengan diciptakannya manusia, maka akan ada ujian. Nikmat yang telah diberikan kepada manusia, apakah disyukuri atau dikufuri? Yang mengkufuri nikmat Allah gagal di dalam ujian tersebut. Yang mensyukuri nikmat Allah berhasil dan sukses dalam ujian tersebut. Singkatnya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menciptakan malaikat, maka keadaan dunia ini terlalu sangat tenang. Tidak ada dinamika, tidak ada perjuangan, tidak ada jihad, tidak ada kesabaran, tidak ada taubat, tidak ada istighfar. Sedangkan Allah di antara namanya At-Tawwab, Maha penerima taubat, Al-Ghaffar, Maha pengampun. Allah suka hamba-hamba yang kembali ke jalan yang lurus.
Demikian pula dengan diciptakannya manusia, maka jiwa yang tersembunyi dari iblis itu akan benar-benar tampak. Iblis sebelum diciptakannya manusia, mereka menampilkan sebagai makhluk Allah yang taat. Mereka menampakkan diri mereka sebagai makhluk Allah yang baik. Tapi setelah diciptakannya manusia, tersingkaplah hakikat iblis yang sesungguhnya. Itu dia enggan dan sombong ketika diperintahkan untuk sujud kepada manusia. Maka ini yang tidak diketahui oleh malaikat. Malaikat taunya manusia suka berbuat kerusakan, suka membunuh, menumpahkan darah. Sahih, benar. Tetapi kerusakan yang itu tidak sebanding dengan manfaat dengan diciptakannya manusia. Ya, kalau nggak ada manusia, nggak ada masjid, nggak ada majelis ta'lim, nggak ada orang-orang yang berdoa, nggak ada orang-orang yang bertaubat, nggak ada orang-orang yang berjuang, nggak ada orang-orang yang mensucikan hati. Ada malaikat, hidupnya dan amalannya itu apa? Tenang, hanya taat saja. Sedangkan manusia ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang ahli maksiat, ada yang pendosa. Maka disitulah Allah munculkan manusia-manusia yang mulia, para nabi. Kita nggak akan pernah mengenal nabi yang diutus oleh Allah kalau nggak ada manusia, rasul yang mengajarkan umat jalan yang benar. Nggak akan pernah kita jumpai kalau tidak ada yang namanya manusia. Maka Allah lebih tahu daripada malaikat hikmah diciptakannya manusia, meskipun ada sedikit konsekuensi dari penciptaan manusia, yaitu kerusakan di muka bumi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita bahas pada kajian kita di pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, masih meneruskan, yaitu masih meneruskan pembahasan ayat ke-30 sampai ke-34. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik jemaah sekalian, sebelum kita akhiri, barangkali yang tanyakan. Oke, Pak, silakan. Monggo, Pak. Sebelum Allah menciptakan manusia, konon jadi sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan makhluk di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Benar. Kalau kita bicara makhluk selain manusia yang sudah ada sebelum manusia, itu benar. Ada hewan, ada tumbuhan, dan berbagai macam makhluk Allah yang lain, baik makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup. Ya. Jadi memang Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kemudian setelah itu Allah menciptakan manusia. Jadi benar, ya. Dan kalau kita bicara yang Allah ciptakan pertama kali, ada sedikit pembahasan di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan al-qalam, pena. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Diperintah untuk menulis segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini.
Lalu setelah itu Allah menciptakan bumi, langit, ya, termasuk juga Allah menciptakan malaikat. Kemudian baru Allah menciptakan manusia. Jadi benar, sebelum ada manusia, Allah telah menciptakan bumi dan seisinya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Ibu-ibu. Agak mundur dari speaker, jadi yang megang mic agak menjauh dari speaker, itu pesannya. Oke, silakan. Hanya beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait suci tadi, kalau seorang ibu sholat terus menggendong bayi yang pakai pampers, nah itu gimana status sholatnya? Apakah diperbolehkan? Satu saja. Beberapa Ustaz, masih ada beberapa. Oh baik, satu dulu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini masalah kontemporer ya. Jadi seorang ibu, seorang ayah sholat dengan menggendong bayi yang memakai pampers atau diapers yang diduga tentu di situ sudah ada najisnya. Apakah hal ini diperbolehkan? Sebelum kita memutuskan atau menjawab diperbolehkan atau tidak, tentu sebisa mungkin ini dihindari, karena akan ada polemik. Ya, tentu sebisa mungkin dihindari. Kalau dihindari aman kita. Itu sebisa mungkin dilakukan. Jadi intinya jangan bermudah-mudahan untuk menggendong bayi yang memakai diapers tadi. Kalau khawatir bayinya kenapa-napa, kalau memang bisa gantian, kamu sholat dulu, misalnya ngomong ke suaminya atau ngomong ke kakaknya atau ngomong ke siapa, sholat dulu nanti baru saya, atau sebaliknya, maka hendaknya ini dilakukan. Tapi kalaupun ternyata tidak mungkin, ya, apabila tidak memungkinkan, ini kita bicara hal yang tidak memungkinkan. Wallahu a'lam bishawab. Tentu di situ ada polemik. Yang pertama, bayi ini membawa najis. Sedangkan di saat sholat, di antara syarat sahnya sholat tidak boleh ada najis. Jadi di antara syarat sahnya sholat, pakaian, badan, tempat sholat harus bersih dari najis. Namun ada yang mengatakan najis di sini tidak tampak, artinya tidak berwujud yang bisa kita sentuh gitu loh. Jadi ibarat najis yang tersembunyi. Bahkan bisa jadi akan ada yang mengatakan seperti kita, tubuh kita ini ada najisnya enggak? Tubuh kita ada najisnya enggak? Ya, di dalam tubuh kita akan ada calon air kencing, calon kotoran. Tapi selama tidak keluar, maka tidak masalah, tidak mengapa. Demikian pula kotoran itu tertutup, najis itu tertutup. Ya, kecuali dibuka kemudian menyentuh tangan, menyentuh pakaian dan lainnya baru menjadi masalah. Ini kalau memang, nah makanya tadi saya sampaikan, benar ini masukan yang bagus, ya. Kalau memang bisa gantian,
kondisi masih ada pampers, masih ada kencingnya, kalau bisa diletakkan, atau gantian sama siapa, sama kakaknya, sama suaminya. Ya, saya sholatnya nanti setelah sampean sholat dulu, atau saya dulu. Nah, itu bisa dilakukan. Atau ganti dulu sebelum sholat. Nah, itu lebih aman. Jadi upaya-upaya ini hendaknya dilakukan dulu, jangan ujuk-ujuk langsung gendong. Nah, gitu. Kecuali sekali lagi memang darurat, dalam artian tidak bisa dihindari. Sholat sendiri, waktunya sudah mepet, kemudian tidak bawa salin, ya, dan ya sudah, mau tidak mau anak ini harus digendong. Kalau nggak digendong pasti kacau nih, pasti kacau, kesana kemari ganggu yang lain dan lain sebagainya. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Mungkin seperti itu ya. Pertanyaan kedua, apabila aku punya seorang ibu membatalkan sholat id karena adanya menangis dan khawatir mengganggu orang lain. Setelah saya sholat itu kan wajib. Kalau saya dibatalkan, nanti dia sholatnya nggak ada jemaah lagi. Nah, itu gimana sekarang? Baik, apa hukumnya seorang ibu membatalkan sholat id karena anaknya menangis sehingga dikhawatirkan mengganggu jamaah yang lain? Maka wallahu a'lam bishawab, membatalkan sholat hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya membatalkan sholat tidak boleh, kecuali ada hal yang mendesak atau ada hajat yang dibutuhkan. Dan saya pribadi memandang menghindari gangguan kepada jamaah dengan keberadaan anak kita yang menangis itu lebih utama. Ya. Artinya apa? Kalau kita perhatikan, kalau kita meneruskan sholat kita dan membiarkan anak kita menangis dan mengganggu jamaah yang lain, maka kita telah mendapatkan keuntungan pribadi dan mengorbankan kepentingan orang lain, jamaah. Jadi setidaknya kita ini dianggap egois. Kita mau dapat keutamaan sholat, tapi kita mengganggu kepentingan orang lain. Sehingga wallahu a'lam bishawab, dalam hal ini saya berpandangan lebih baik dibatalkan sholatnya. Kenapa? Karena ada kepentingan jamaah lain yang harus dijaga. Kepentingan banyak orang. Dan banyak orang yang gak khusyuk gara-gara mendengar tangisan anak kita. Ya. Jadi bagaimana? Boleh membatalkan sholat, mengambil tempat yang mungkin agak jauh. Kalau memang masih mendapatkan sholat, alhamdulillah. Kalau ternyata anak ini tidak mau benar-benar dibawa untuk sholat, jadi harus terpisah jauh dari jamaah yang lain baru diam, dan setelah diam ternyata sholat sudah selesai, maka wallahu a'lam bishawab, bisa sholat sendirian. Menurut sebagian ulama, orang ini diibaratkan orang yang ketinggalan sholat id. Ya, orang yang ketinggalan sholat id maka bisa sholat sendiri dengan tata cara yang sudah kita ketahui. Rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Dan mungkin anak itu bisa dititipkan kepada yaitu keluarga yang lain setelah mereka selesai sholat. Gantian kamu gendong, mama belum sholat, misalkan seperti itu. Ya, jadi sempat disebutkan kekhawatiran
untuk membatalkan sholat karena dianggap sholat ini wajib, gitu kan? Kalau dibatalkan nanti aku akan kehilangan mengerjakan yang wajib. Maka wallahu a'lam bishawab, sampai pun mengikuti pendapat sholat id itu wajib ain. Jadi sholat id ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, setidaknya 3 pendapat. Yang pertama wajib ain, setiap orang wajib. Yang kedua fardu kifayah, cukup sebagian yang mengerjakan, yang lain gugur kewajiban. Yang ketiga sunnah, jadi ditinggalkan tidak berdosa. Sampai pun yang wajib ain, kalau memang membatalkan sholat ada kebutuhan, tidak apa-apa. Ya seperti sholat maghrib, sholat wajib. Kita datang ke masjid sholat maghrib, bawa anaknya rewel, anaknya nangis, ya kita batalkan sholat kita meskipun itu sholat wajib. Karena akan apa? Mengganggu jamaah yang lain. Ya, mengganggu jamaah dengan sebab kita dosa. Ya, maka dari itu kita batalkan sholat kita, ya, apapun yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Tadi disebutkan وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف. Jadi saya bacanya ad'afi ma fi dhimni dzalika min asyarr. Kedudukannya sebagai khabar dari annal khaira al-hasila bi khalqi hadzal khalifah ad'afu sebagai khabar anna, ad'afi sebagai mudhaf ilaih. Ad'af berlipat-berlipat fi dimni dzalika minasyarr. Nah, maf'ul dari ja'ala, isim maf'ul dari ja'ala. Ja'ala yaj'alu ja'lan, ja'ilun maj'ulun. Nah, kemudian tadi disebutkan kalau yang masuk lagi ada dari karena ini kami itu ada dari majelis sebagai dari betul. Apalagi mengapa juga sebutnya misalnya kalau ada nikmatan, karena juga nikmatan. A'dhama nikmatan. Sebentar, ini yang mana ini? Pembahasan ayat keberapa itu? Ayat 26-27. Yudhillu bihi. Fala a'dhama nikmatan, maka tidak ada yang lebih agung kenikmatannya. Allahu a'lam bishawab. Yang ana pahami di sini bisa sebagai tamyiz, ya.
sebagai tamyiz, tidak ada yang lebih agung. Apanya? Nikmatan, kenikmatannya, atau juga sebagai maf'ul bih ya. Karena di sini a'zama itu berfungsi sebagai fi'il, bisa berfungsi sebagai fi'il. Saya lupa ada ayat atau hadis yang bisa menjelaskan akan hal ini. Mungkin nanti kalau hadir di ingatan saya bisa saya murojaahkan kembali. Saya apaan? Nggih. Di awal tadi disebutkan Qulina adalah yang dianjurkan dari adalah asal asyari Aribah. Di antara kalau di antara itu tadi dari Sudah. Kalau nggak ketemu ya ini di awal tadi ya. ففي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة لأنها سيقت, bentuk majhul dari saqa, di bawah. Wasiqal ladzina kafaru dalam surat Az-Zumar itu lah. Dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan digiring, dibawalah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya ke dalam surga secara berombongan, zumara ya. Jadi siqa maknahu yaitu bisa bermakna dibawa, digiring, atau diantar yang semisalnya ya. Jadi konteks kalimat itu dibawa kepada ma'radil imtinan, pemaparan tentang anugerah. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Jazakallahu khairan wa fiik barakallahu. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apabila setelah haid atau nifas bersih lalu mandi besar ternyata keluar flek berwarna kuning, apakah itu terhitung haid atau nifas? Saya pernah dengar ini pertanyaan lama ini, Afwan. Sudah saya jawab di kertas yang lama ini. Iya, silakan. Fi'il mudhari' dari warada yaridu, karena fa'ilnya itu dhamir mustatir, takdirnya hiya, maka menggunakan taridu. Nah, al-ayah ya, atau al-kalimah, kalimatul istiwa taridu fil Quran ala salasati ma'an. Ini kalau kita mau ungkapkan lebih pasnya kalimah ya, kalimah bukan ayah, kalimah istawa. Nah, wa jazakallahu khairan, amin wa fikarakallah. Baik, cukup ya. Baik jemaah sekalian, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.